Udah record di situ ya. Record di situ. Jadi kita lanjutkan materinya. Jadi materi sekarang masih lanjutkan yang kemarin. Kemarin saya pengantar nih. Kemarin pengantar. Ketika gunanya ya. Terus sekarang kita masuk ke lanjutannya. Dimasukkan. Jadi kita sign. Tolong bagian ini. Jadi materi di pagi ini ya. Oke. Nah, ini bahasannya yang pertama. Jadi bagaimana relevansi ya, relevansi. Yang pertama, kemudian bagaimana sekarang perkembangan AI. Yang terakhir, kenapa topik ini penting? Yang kemarin kita sudah sempat membahas sedikit. Ini bahasan tadi. Kira-kira di bagian ini, kira-kira. Nanti saya akan tunjukkan. Mungkin beberapa jurnal itu sekarang punya kebijakan terkait AI. Ada beberapa. Kita bisa lihat. Nah, yang pertama, AI itu berkembang dari algoritma ya. Jadi misalkan kalau kita cek ya di di papernya John Winton terkait dengan AI, saya tunjukkan kemarin saya sempat download. Untuk filenya ini coba nanti saya jelaskan aja ini kayaknya. 3 akademik. Masih. Salah.
Kita cek ya. Oke. Nah, ini kayak kita cek ya. Oke. Back Pro. Ya, ini paper originalnya Jeffrey Hinton ya di tahun 1986 ya. Kalau bisa kita cek di sini kelihatan ya. Nah, kalau bisa kita cek ini papernya dia itu terkait dengan, kalian cek ya, statistik. Jadi terkait dengan fisika statistik. Ada. Jadi papernya Jeffrey Hinton di tahun 1986 itu terkait dengan statistik. Paper fast start by computing, ini energi, kemudian kita runut satu persatu, itu berkaitan dengan statistik. Nah, ini kan dia sebutkan di describe an alarming procedure big propagation or network neuron like theory. Jadi dia mau meniru bagaimana neuron bekerja. Jadi kalau misalnya neuron kan ada saraf kan ada seperti filamen ya. Jadi kalau kita lihat neuron di kepala kita itu seperti filamen dari sinapsis. Jadi ada sinapsis di sini, ini ada connected. Ada sinapsis satu, lain banyak jaringan. Nah, jadi si Jeffrey Hinton dan rekan-rekannya ini di tahun 1996 dia mempelajari propagation neuron light. Jadi mereka meniru cara kerja neuron bekerja. Nah, tapi pendekatannya ini menggunakan pendekatan fisika statistik ya, interaksi fisika statistik. Kalau kita runut di papernya dia yang di awal ini. Nah, ini terbitkan di Nature ya, di Nature di tahun 1986. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi yang tadi ya. Nah, jadi sebenarnya perkembangannya itu dari orang matematika. Nanti kan saya tunjukkan. Perkembangan ini sebenarnya dari matematika. Jadi orang mau berusaha untuk melakukan peniruan saraf ya, terkait dengan saraf bekerja, interaksi antara sinapsis satu sama sinapsis lain. Itu kan ada miliaran kan di otak ini kan ada miliaran jaringan kan, ada miliaran. Jadi itu yang menimbulkan kesadaran kita kan. Jadi interaksi kita itu berdasarkan perintah otak. Jadi interaksi kita akhirnya perintahnya dalam bentuk fisik. Itu semua digerakkan melalui sistem ini. Jadi ada interaksi. Saya nggak terlalu tahu detailnya, kalau itu mungkin orang biologi yang lebih paham ya. Tapi sedikitnya di orang fisika mendekati AI itu dengan menggunakan interaksi fisika ya. Nah, kemudian
Kita masuk nanti sebelum ini kita masuk ke AI definisinya ya. Etika AI. Jadi etika AI ini berarti berkaitan dengan apa? Kemarin etika itu berkaitan dengan apa? Secara filosofi ya. Berkaitan dengan apa? Etika, etik. Berkaitan dengan? Ya, berkaitan dengan standar moral. Dengan standar moral, etika. Jadi etika ini kita sendiri yang menyusun. Kan AI itu kan baru ya. Berarti etikanya juga berbeda dengan yang biasa kita lakukan dalam penulisan. Tapi secara prinsip kita bisa turunkan ya. Etika itu penggunaan AI. Tentunya tidak akan melanggar kaidah-kaidah yang sudah ada sebelumnya, yang sudah terstandar. Jadi kalau kata Jeffrey Hinton di pidatonya kemarin yang saya tunjukkan di awal kuliah kemarin, kalau lihat rekamannya, itu dia sebutkan AI ini punya dua sisi ya. Pertama sisi apa? Positif. Itu meningkatkan apa? Ya teknologi atau kesejahteraan ya. Kesejahteraan, produktivitas, dan seterusnya. Kesejahteraan, produktivitas, dan seterusnya. Kemudian negatifnya punya dampak merusak ya. Dampak merusak. Itulah teknologi itu selalu punya dua sisi mata uang ya. Jadi kalau dia ada satu sisi dia memiliki dampak positif, satu sisi memiliki dampak negatif. Termasuk penemuan apa? Penemuan kuantum kan? Kuantum. Atau misalnya penemuan terkait dengan atom ya. Atom. Jadi atau misalnya atom terkait dengan atom di di awal abad 21 kan, itu ditemukan bom atom itu punya dua sisi kan. Sisi positifnya ya perkembangan teknologi dan seterusnya. Sisi negatifnya ya perang dunia kan. Perang dunia kedua itu ya. Itu sisi negatif dari penggunaan AI. Secara moralnya itu dia ada dua sisi ini. Jadi secara positifnya dia perkembangan teknologi sekarang. Kita dapatkan teknologi dengan kuantum. Hampir semua smartphone kita itu menggunakan, bukan hampir semua itu menggunakan teknologi kuantum. Kemudian sebelum di Perang Dunia Pertama, ada yang tahu penemuan apa yang menghilangi itu sehingga Perang Dunia Pertama? Kalau di fisika kan, ini berarti yang berperang di sini adalah orang fisika. Kalau di itu sejarah di Perang Dunia Pertama itu penemuan apa yang menyebabkan kerusakannya itu lebih besar? Kalau sebelumnya kan orang berperang menggunakan apa? Hanya menggunakan meriam kan? Iya. Kemudian hanya menggunakan pedang dan panah kan? Nah, tapi berkembangnya teknologi berkembang di era Perang Dunia Pertama itu penemuan apa? Dinamit kan? Dinamit. Penemuan dinamit ini salah satu yang berkontribusi ya Alfred Nobel. Dia saya sebutkan kemarin ya, Alfred Nobel yang mencetuskan ini Nobel ya, Alfred Nobel. Gitu. Jadi dinamit berkembang, kemudian Perang Dunia Pertama pecah, kemudian berikutnya fisika atom ya berkembang, Perang Dunia pecah. Nah, sekarang eranya apa? Yang menjadi masih ketegangan sekarang nuklir ya. Untuk nuklir tentunya energinya lebih besar dibanding ini ya. Ini nuklir. Kayak kemarin yang sempat Amerika serang Iran kan, terkait dengan pengayaan uranium kan.
ya dengan pengayaan uranium. Jadi kan uranium di alam itu konsentrasinya rendah, ya, kalau salah 235, 236 kalau salah itu. Konsentrasinya rendah sehingga perlu diperkaya. Konsentrasinya hanya sedikit, sekitar 0,3% yang bisa dijadikan bahan radioaktif, kemudian diperkaya untuk mencapai, kalau untuk senjata itu sekitar 90% itu jadi senjata. Tapi terus sekedar teknologi untuk pembangkit listrik mungkin sekitar 5% cukup untuk dilakukan pengayaan. Nah itu yang sekarang, akhirnya sekarang kan kalau kita cek negara-negara pemegang hak veto itu hampir semuanya memiliki teknologi nuklir ya, pemegang hak veto. Jadi pemegang hak veto siapa aja? Ini berkaitan dengan ini semua ya, dengan teknologi juga semua. Hak veto siapa? Amerika Serikat, Ya. Kemudian Rusia. Nah, ini punya semua nuklir. Kemudian apa lagi? Iran nggak masuk ya. Iran sih satu punya. Iran jadi nggak masuk ini nggak FC ya. Kemudian apa lagi? Inggris itu apa itu? Oh, Inggris. Apa itu? Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, veto. Oh, iya. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi, jadi mereka itu yang bisa misalnya melakukan embargo dan seterusnya. Salah satunya apa namanya? Yang dia embargo yang agak cukup lama itu Iran. Iran salah satunya kan. Kemudian Korea Utara termasuk. Nah, ini negara-negara pemenang apa? Pemenang Perang Dunia Kedua. Rata-rata ya, RRC karena dia punya nuklir, jadi rata-rata menang Perang Dunia Kedua. Kalau kita bisa boleh bilang ya, jadi mereka yang menguasai teknologi, jadi memenangkan perang ya. Kan US kan pertama ini kan, US. Nah, itu sebabnya sampai sekarang US itu menjadi istilahnya pengontrol ya, negara superpower, negara andai. Itu sebenarnya erat kaitannya dengan dia memenangkan perang dunia. Karena dia mengontrol juga, dia sekarang belum bisa dikalahkan. Mungkin di kemarin itu saya sampaikan, dia menguasai teknologi informasi kan, yang kita gunakan sekarang, apa ini? Google Meet ya, kan dari US kan, teknologi informasi. Yang kalian gunakan sehari-hari, WhatsApp, basis datanya semua di sana. Jadi kalau misalnya teknologinya di stop sama Amerika, khusus Indonesia, nah itu kesulitan gitu, chaos, ya kan? Gimana sih pengiriman, jadi masih bagian di SMS sistemnya. Nah, sehingga saya ingat itu dulu saya pernah conference di Iran, tapi karena COVID waktu itu lewat Zoom ya. Nah, mereka nggak ada Zoom, nggak boleh, di Iran itu nggak boleh Zoom di tahun 2000 berapa sih, saya 2021 COVID itu. Jadi, mereka nggak ada Zoom, jadi mereka kembangkan sendiri. Jadi Google Meet juga nggak ada segala macam, karena kan di US semua ya kan, mereka dikembangkan sendiri. Seperti halnya kalau China itu memang nggak diembargo, tapi dia tahu kalau misalnya sistem keamanan data itu berpengaruh terhadap apa namanya national security kan. Sistem keamanan data itu kan, atau teknologi itu apa arus informasi itu kan berkaitan dengan national security kan, security interest ini istilahnya. Jadi mereka itu berusaha untuk tidak menggunakan produk-produk dari US ini utama. Karena kalau misalnya US menguasai informasi mereka,
yang menguasai seluruh sistemnya, dia bisa masuk ke semua sistem. Karena kan kayak kita misalnya akun misalnya email kalian itu menggunakan Gmail kan, nah, semua pusat datanya di cloud-nya mungkin bisa jadi di daerah, kalau nggak salah di daerah kutub, di daerah kutub, tapi pemegang kendalinya tetap US. WhatsApp juga kan, WhatsApp kan, kemudian apa, Facebook dan semuanya lah, hampir semua kecuali servernya TikTok ada di mana? Nggak tahu saya kalau TikTok ya. Ya tapi maksudnya cuma itu ya mungkin yang produk yang tidak masuk dalam apa namanya kekuasaannya ya US. Jadi itu. Sekarang balik lagi kita ke AI. Jadi pertama prinsipnya itu harus transparan. Kira-kira menggunakan AI kita harus terbuka, transparan. Itu sih. Transparansi ya. Jadi kita harus transparan. Terbuka, kita bilang kalau kita menggunakan AI. Transparan. Terbuka. Kemudian prinsip berikutnya itu kita akuntabilitas, ya, seperti KPK, akuntabilitas, kemudian keadilan. Tapi prinsip-prinsip yang kalau kita menggunakan ya, salah satu. Nah, sekarang kita masuk ke dampak AI ya, betul? Apa? Ya, yang pertama kita lakukan misalkan dalam penelitian itu kita menggunakan analisis data kan. Nah, jadi untuk fisika itu pertama kita melakukan pengambilan data sebenarnya, pengambilan. Setelah data didapatkan kemudian kita bisa melakukan pengolahan. Pertama itu sebenarnya kita mulai dari apa? Apa sih? Pertama, apa? Hipotesis ya. Nah, dari hipotesis ini kemudian kita mau menguji kan? Nah, ini kan kita uji. Benar nggak hipotesisnya? Hipotesis maksudnya teorinya kan? Makanya namanya kan itu tesis. Benar nggak tesisnya? Kan kalau menulis tesis kan, berarti benar nggak tesisnya, tesanya kan, benar nggak? Diuji, ujinya salah satunya melalui data kan. Nah, kita ambil data, kemudian kita olah, kemudian pengambilan data ini bisa juga kita bandingkan dengan mengambil data juga berkaitan dengan apa? Simulasi juga bisa. Kemudian data ini kita bandingkan dengan simulasi dengan hipotesis. Setelah itu baru kita berikan apa? Ya, analisis ya. Analisis. Kita analisis keterkaitannya. Kemudian baru masuk kita dapatkan sebuah. Nah, itu sebenarnya yang kita lakukan dalam dunia penelitian. Kemudian hasilnya ini supaya terverifikasi, tervalidasi, kalian bisa melakukan minimal sidang kan? Itu kan review kan? Nah, review itu salah satu untuk membuktikan apakah kerjaan kalian itu bisa diuji, valid nggak? Bisa juga menggunakan review eksternal melalui apa? Supaya diuji lagi sama orang lain melalui apa? Publikasi. Publikasi ini yang diuji orang peer review kan istilahnya, oleh peer review. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau hanya sekedar kita aja yang melakukan pengujian mungkin ada kesalahan kan, tapi harus diuji sama yang lain. Bisa dalam satu institusi atau di luar institusi, di satu negara atau tidak. Itu tidak masalah, tapi harus diuji oleh review. Terbukti nggak hasilnya atau enggak? Harus tervalidasi. Kalau nggak tervalidasi berarti kemungkinan kita salah dalam melakukan eksperimen atau hipotesis.
Tapi nggak masalah kalau salah kan, nanti kan makanya kan kalau kalian itu pernah submit jurnal, ya, belum ya. Jadi kalau kalian submit jurnal kan, kalian ditolak kan. Tapi kalau dia juga itu nggak benar hasilnya, disuruh lagi kan, coba lagi. Karena seperti itu. Atau misalnya tambahkan lagi datanya, tambahkan lagi analisisnya, masih kurang dipahami sehingga menjadi kalau sudah dilakukan review diuji berulang-ulang menjadi apa? Yang paling puncak itu menjadi apa? Pengetahuan. Nah, itu yang bicara tertingginya itu menjadi knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan itu jadi kalian yang start di sana misalkan hukum Newton misalnya, itu kan mulai dari hipotesis kan, kemudian dari teori, kemudian diuji lagi kan secara eksperimen, uji lagi dan terbukti sampai sekarang kan kita gunakan hukum Newton itu menjadi pengetahuan sehingga nanti menjadi standar di textbook. Jadi standar textbook yang kita pelajari itu semuanya itu dari sistem ini. Jadi publikasi nanti kan misalkan terkait dengan kuantum, itu kan berdasarkan publikasinya oleh Heisenberg di tahun 1925. Berkembang kan, kuantum berkembang turunannya. Nah, sekarang kita pelajari dari satu topik khusus fisika kuantum. Kemudian apa lagi? Elektrodinamika, itu kan berdasarkan dari Faraday di tahun 1870-an, sebelum 1870-an oleh Faraday, kemudian setelah itu dikembangkan oleh Maxwell, jadi satu kesatuan yang dinamakan persamaan Maxwell, kemudian berkembang, sekarang akhirnya ada satu materi khusus, elektrodinamika. Nah, seperti itu perkembangan dari ilmu ya. Jadi ilmu itu berkembang dari jadi paper itu bukan nggak ada manfaatnya. Nanti berikutnya kalau diuji orang terbukti itu menjadi pengetahuan. Jadi kumpulan informasi. Makanya perlu review ini. Kalau nggak bakalan ada yang menggunakan kan. Kalau udah salah, ngapain digunakan kan? Bisa jadi referensi yang salah itu. Jadi referensi contoh penelitian yang buruk itu atau contoh yang salah itu adalah. Jadi citasi itu. Jadi kalau kalian bicara citasi kan sekarang kan orang lagi baru 2% peneliti kan. Citasi itu tidak bisa menunjukkan kualitas publikasi. Citasi. Atau side kalau ini kan citation. Itu tidak membuktikan. Kenapa? Karena citasi ini bisa jadi untuk membuktikan ini salah kan? Jadi orang mereview melakukan citasi membuktikan kalau penelitiannya itu tidak sesuai kan? Bisa jadi kan? Contoh buruk lah. Jadi jangan serta-merta kalau kalian lihat internet citasinya banyak langsung kamu citasi. Belum tentu. Ternyata misalnya penelitian itu ternyata salah, makanya perlu di cross check. Ternyata penelitian itu orang citasi itu kamu ambil kan misalnya citasi, citasinya banyak nih, bagus nih papernya. Kamu cite kan, nggak kamu baca keseluruhan kan, karena kamu merasa relate dengan topik risetmu kan. Tapi ternyata isinya itu sebenarnya salah. Orang mencitasi itu karena orang menunjukkan bahwa penelitian ini salah. Yang saya dapatkan itu ada hasilnya ini. Bisa jadi orang mereview seperti itu. Penelitian ini salah. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga diperhatikan lagi. Jadi diperhatikan lagi, misalkan di abstrak, kemudian di bagian kesimpulannya. Sesuai nggak? Relate nggak? Kalau misalnya nggak relate, jangan diambil. Meskipun citasinya banyak. Jadi citasi itu tidak menggambarkan kualitas publikasi atau kualitas riset yang ada. Nah, jadi jangan serta-merta kamu lihat, oh citasinya banyak nih, berarti orangnya bagus nih. Belum tentu, cek lagi. Kadang juga melakukan citasi banyak lah, maksudnya ada masalah etik dalam publikasi. Jadi citasi kan, saya melakukan riset nih, kamu juga melakukan riset, citasi dong punya saya gitu. Nah, nanti habis itu yang satunya lagi mencitasi punya dia. Jadi ada banyak inilah hal-hal yang tidak etik juga di dalam dunia riset, banyak juga yang melakukan itu. Ya. Atau dia bisa juga, itu salah satu masalah etik juga,
Jadi sebenarnya nggak ada kontribusi orang itu melakukan riset, tapi namanya dimasukkan. Nah, itu biasa. Ya kan? Ya, maksudnya banyak yang melakukan itu kan? Tidak. Kecuali pembimbing ya. Kalau pembimbing kan ikut berkontribusi dalam ya supervise kan? Itu bagian juga. Meskipun misalnya tidak ikut menulis, tapi dia mensupervisi sehingga timbul hasil penelitian itu kan dari pembimbing, itu valid. Tapi kalau misalnya ada orang tiba-tiba orang luar atau bahkan misalnya penguji, sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu tidak berkontribusi sebenarnya. Penguji sidang misalnya, penguji sidang itu tidak berkontribusi dalam penelitian, itu hanya berkontribusi untuk mereview tesis kan. Dalam riset itu enggak, dia hanya memberikan advice. Ya misalnya hasil riset saya waktu saya S3 misalkan, itu yang review ada yang dari Oxford, ada kemudian dari Spanyol kan. Mereka nggak bakal saya masukkan dalam publikasi, meskipun ada publikasi saya yang baru. Kenapa? Mereka itu bukan mereview paper saya atau memberikan kontribusi paper saya, tapi memberikan advice di disertasi saya, tesis saya. Tidak ada kontribusi apapun dia di situ. Dia hanya bersifat menguji apakah layak kita itu dapatkan gelar PhD misalnya atau gelar magister. Nah, jadi kalau misalnya saya nanti misalnya menguji ini, terserah kalau saya itu tidak mau nama saya dicantumkan kalau saya nggak ada kontribusi di situ. Ya. Itu debatable lah kalau sama yang lain mungkin. Kalau saya pribadi itu tidak etis lah untuk menuliskan nama orang yang ya tidak berkontribusi sebenarnya. Dia hanya menguji disertasi, tesis atau skripsi. Masalah etik. Nah, kemudian, ini kontroversi ya. Penerima Nobel di tahun 2004, kontribusi tadi ya di belakang nih, itu diduga plagiat oleh Jürgen Spitzhuber. Ya. Spitzhuber. Bayangkan. Dia pengguna peneliti AI kan? Tahu kan kira-kira kenapa dia sebut plagiat? Kira-kira? Itu plagiat. Kritik, ada kritik dari Jürgen Spitzhuber. Kalau dari namanya kira-kira orang mana? Jerman. Jadi namanya. Kalau di itu kan kalau masih kan metode Gram-Schmidt kan, masih nggak kan? Di aljabar linear, Bismarck. Untuk cari determinan, metode Gram-Schmidt. Jadi itu tuduhannya, kritik. Ada juga yang bilang dia plagiasi. Tahu nggak kira-kira alasan kenapa? Kenapa? Karena iya benar tadi. Karena apa? Awalnya itu oleh matematikawan kan? Oleh matematikawan. Terkait dengan deep learning. AI ini dikembangkan pertama oleh matematikawan. Terus kenapa yang dapat Nobelnya Geoffrey Hinton? Tahu nggak kira-kira? Kenapa yang dapat Nobelnya itu Hinton? Bukan orang matematik. Hah? Kenapa yang dapat Hinton? Hinton dapat Nobel apa? Fisika kan? Bukan Nobel yang lain. Kenapa? Ya sesuai dengan apa? Wasiatnya Alfred Nobel lagi. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke wasiat Alfred Nobel. Apa yang Nobel bilang? Apa? Yang kemarin. Nobel itu diberikan untuk yang terbukti kan? Secara empiris juga kan? Fisika kan? Kemudian kimia yang sains ya, kalau sastra kan
agak jauh sebenarnya kaitannya. Kimia, kemudian misalnya kedokteran ya, kedokteran. Ekonomi agak jauh di bidang ini. Yang dekat-dekat ini bidangnya inilah, digital science. Fisika, maksudnya natural science. Kalau ekonomi kan maksudnya sosial atau bisa dipilih juga sebenarnya. Ya, sosial bisa. Nah, ternyata apa? Hinton lah yang melakukan pendekatan menggunakan fisika untuk membahas terkait dengan AI tadi kan? Itu sebabnya kalau misalnya yang lebih awal itu orang kimia, itu mungkin diberikan ke Nobel, atau yang lebih awal itu orang kedokteran, mungkin Nobelnya akan diberikan terkait dengan AI ini pada itu sebabnya orang fisika mengembangkan teorinya menggunakan apa? Statistical physics, statistical physics atau statistical physics untuk bicara terkait dengan AI. Makanya banyak tuh Nobel fisika itu orang-orang fisika yang bekerja misalnya di ekonomi juga ada. Fisika itu dari ekonomi, kimia pasti ada. Kimia, salah satunya kimia yang paling terkenal yang dapatkan 2 Nobel sekaligus. Siapa? Dapat satu-satunya perempuan yang dapat Nobel 2 kali. Ya, Marie Curie. Marie Curie dapat fisika, dapat kimia. Dia juga dapat kimia, fisika. Kemudian suaminya juga dapat, Pierre Curie. Kemudian siapa lagi? Anaknya juga dapat. Menantunya juga dapat. Di satu keluarga kalau nggak salah ya, mereka dapat 5 Nobel satu keluarga. Nah, itu sebabnya katanya, kan tadi kan papernya tahun 1986 kan, ya tadi kan. Nah, jadi papernya itu yang pertama itu awalnya itu oleh Paul Rothschild, orang Jepang terkait dengan backpropagation. Nah, itu sebabnya Nobelnya tidak diberikan ke dua orang ini. Tapi ada mungkin penghargaan matematik. Penghargaan matematik itu ada 2 sebenarnya yang terkenal ya, penghargaan matematik. Field medal itu kalau usianya harus di bawah 40 kan? Tapi usianya harus di bawah 40. Kalau usia masih di bawah 40, itu kamu bisa dapat ini. Usianya 40. Nah, tapi kalau misalnya usianya udah agak lanjut, lebih dari 40, itu ada juga penghargaan yang terkenal di matematik, itu Shaw Prize. Jadi orang-orang yang sudah lama kontribusi, itu dia dapatkan itu penghargaan. Ya gunanya penghargaannya salah satunya untuk memotivasi juga orang juga untuk berkarya lebih ya. Kalau lebih sampai sekarang ada juga itu penghargaan diberikan tapi dalam bentuk uang berikan. Kalau yang tadi ini ada uang juga tapi lebih besar uangnya. Masih ada di internet ini. Istilahnya itu Millennium Prize. Ini hasil apa? Hadiahnya, awardnya itu $1 juta. Bukan rupiah ya? $1 juta. 1 million problem. $1 juta. Itu kalian bisa cek di internet oleh siapa itu? Clay Institute of Mathematics kalau nggak salah. Oleh cek dia jadi oleh Clay Institute of Mathematics kalau Gambar sampah. Ya. Gambar. Punya apa? Ya
Yang sudah dapat itu salah satu yang Wiles. Wiles ini kawan dari Amerika, dari Inggris, Cambridge atau. Kemudian satu lagi, tapi dia reject, terkenal, dia sering ngobrol ini, terkenal yang reject ini, Perelman. Perelman mempublikasikan hasil penelitiannya dua, Perelman, dua hasil publikasinya disimpan di archive. Tapi coba cek citasinya ya. Jadi Perelman ini membuktikan, ada konjektur Poincaré namanya, disebutkan oleh Poincaré di tahun 1900 kalau salah dari kampus saya dulu dari Sorbonne dia, Poincaré. Jadi Poincaré menyebutkan hipotesisnya, kemudian dibuktikan oleh Perelman. Perelman itu dapat $1 juta dari Rusia. Dia orang Rusia. Dia tolak. Kalau mungkin bisa baca lebih detail ditolak. Dan dia dapat juga penghargaan tadi kan, ini sama satu lagi dia dapat penghargaan tadi film medal. Dia dapat film medal juga, tapi film medalnya juga dia tolak. Jadi semua kampus-kampus di Amerika, kelas Berkeley, kemudian Harvard segala macam, Princeton, MIT apa, itu pengen dia mengajar di sana karena kan dia terbukti kan hasil risetnya kan pasti orang kan secara Nobel ini pasti orang berlomba-lomba untuk merekrut dia sebagai tenaga pengajar ya, tapi dia tolak juga. Kayak mungkin baca inspirasi dari historinya. Dia tolak. Di usia mudanya dia dapat medali emas dari matematik. Nilainya sempurna ya, full marks. Ibunya itu guru matematik ya, ibunya Perelman itu guru matematik. Mungkin sebabnya dia tertarik ke matematik. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ini kan S2 kan yang perempuan ini kan banyak, bukan satu ya cowok. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya, salah satunya itu untuk mendidik anak-anak ya sekelas Perelman. Itu gunanya, maksudnya walaupun di rumah tapi kan ngajari anak kan juga harus tahu ilmunya kan, maksudnya supaya bagus hasil didikannya. Ya, salah satunya sekolah juga. Iya. Nah, kemudian berikutnya jadi kita misalkan yang tadi terkait dengan penghargaan tadi kan, penghargaan tadi harus ditemukan kontribusi kolektif dan sebagainya. Jadi makanya itu salah satunya misalnya penemuan gravitational wave di tahun 2016 ya. Dia kan penemuan gravitational wave. Di tahun 2016 oleh Kipton. Tahu kan Kipton? Tahu nggak? Tahu nggak Kipton? Yang buku itu Pak? Ya, Kipton. Ini Kipton penulis buku ini, ensiklopedia gravitasi ya, ini. Kipton. Buku terkenal itu, sama Rene Weiss. Itu buku ini apa? Kuncinya gravitasi. Rene Weiss. Kipton ya. Boleh. Ini original boleh. Jadi itu satunya yang nulisnya Kipton itu. Kipton. Kemudian Rene Weiss buktikan teori gravitasi di tahun 2016. Jadi kalau ada dua black hole itu saling berdekatan, kemudian tabrakan gitu, kemudian dia akan berikan efek gelombang. Tapi efek gelombang itu gelombang gravitasi. Yang kita dapatkan
Sekarang kan gelombang elektromagnetik kan, tapi ada gelombang gravitasi. Jadi kalau misalnya ada gelombang gravitasi, ada bagian nanti kalau kena di bagian bumi, ada bagian yang searah dengan ini, dia akan misalnya seperti ini, kemudian dia akan stretch seperti ini, kemudian ada satu lagi kalau misalnya bagiannya akan mengembang. Nah itu kalau lihat karena gelombang gravitasi. Saya cukup dekat dengan mahasiswa bimbingannya ini, Rainer Weiss. Nah, dulu mau jadi profesor saya, tapi nggak jadi. Beliau itu dari kampus saya waktu S2, namanya Nelson. Dia original Kristen. Jadi beliau sekolahnya dari MIT, Nelson. Jadi saya cukup dekat kalau dengan Rainer Weiss, dengan mahasiswanya. Mahasiswanya Rainer Weiss dulu, tapi ini udah senior juga. Rainer Weiss udah lebih senior lagi. Nelson Kristen. Kalau bisa cek itu, beliau sekarang ya, profesor pindah di Nice, University Nice. Ini dulu calon profesor saya kan, jadi karena beasiswa LPDP waktu itu kampusnya harus 100 top. Jadi kampus saya waktu itu nggak masuk 100 top. Nah, jadi kontribusinya Kipton ini sama Rainer Weiss ini sebenarnya bukan berdua, tapi grupnya namanya apa? LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Jadi ini adalah observatorium untuk menguji gravitational waves menggunakan laser. Jadi dia harus bisa mendeteksi ukuran apa namanya, saya lupa ukuran berapa, pokoknya ukuran subatomik kalau salah. Terkait dengan pergeserannya. Kalau pergeserannya sedikit kan, kalian bisa uji kan, agak besar kan, kalian bisa uji kan. Tapi kalau pergeseran sedikit, berarti teknologinya harus sangat presisi. Harus sangat presisi. Jadi makanya di grup-grup yang banyak, ya misalnya LIGO itu kan grupnya banyak orangnya. Kemudian apalagi grup yang banyak, CERN itu sekitar 5.000 orang bekerja. Kemudian dari luar CERN itu sekitar 12.000-an yang berkontribusi ya. Nah, jadi untuk grup-grup yang banyak biasanya leadernya yang dijadikan prime mover. Atau orang yang pertama kali mencetuskan teori. Tapi kan orang ada di situ kan, tapi disebutkan itu dalam grup. Nah itu. Jadi makanya tidak ada istilah, mungkin tadi ada saya sebutkan di sini, Longenius ya. Nah ini tidak ada istilah Longenius sekarang dalam inovasi sains. Tidak ada lagi. Kalau dulu, makanya dulu di awal-awal itu, para Nobel itu kan sendiri-sendiri kan, masih ingat kan? Albert Einstein itu kan tidak ada share kan, maksudnya tidak di-sharing dengan orang kan. Kemudian misalnya apa namanya, ya Isaac itu nggak ada Nobel, kan belum lahir kan. Nobel itu kan di tahun 1941 kan. Kemudian misalnya banyak lah para Nobel yang sendiri ya. Salah satunya siapa lagi yang Heisenberg ya. Heisenberg tapi beberapa ya. Heisenberg contohnya misalnya penemu atom misalnya. Dalton kalau nggak salah juga. Pokoknya rata-rata itu dulu itu para Nobel itu sendiri-sendiri. Tapi sekarang belakangan itu minimal 2 orang biasanya. Yang tahun ini kan ada 3 orang kan dapatnya. Ya kan? Terkait dengan kuantum kan? Iya kan? Ada 3 orang kan? Itu kenapa? Karena sekarang itu kerjanya itu kolektif. Dan tidak hanya satu orang yang bekerja kan? Kolektif, grup. Makanya diberikan untuk tidak hanya satu orang. Tidak ada istilah lagi, ada mitos ini Longenius semuanya pintar sendiri dalam sains. Jadi sekarang udah interconnected. Udah berhubungan satu sama lain ya. Kemudian tantangannya di sini terkait dengan yang tadi saya bilang gitu kan, data, kemudian keamanan, kemudian kesalahan interpretasi hasil AI, makanya harus diuji lagi kan. Jadi kalau misalnya digunakan AI jangan langsung percaya kan.
Sedangkan ke orang aja kan tidak langsung percaya kan? Lebih percaya AI atau orang? Manusia. Lebih jujur ya. Jadi kan berkaitan dengan apa? Privasi data. Kan kita sudah ada metric AI sekarang. Ada kan? Kementerian AI. Keamanan ya, privasi data dan keamanan. Kemudian itu berkaitan juga berikutnya terkait dengan interpretasinya ya, interpretasi. Benar nggak interpretasi dari AI ini? Itu harus diuji. Jangan langsung ada hasil AI percaya enggak, cek lagi. Makanya butuh literatur yang standar seperti buku atau publikasi. Tapi publikasinya juga yang sudah terstandar. Jadi kan banyak publikasi kan di internet. Itu tidak semua bisa diambil. Makanya saya bilang tadi, pas disitasi itu kan ternyata salah kan. Itu nanti akhirnya kan salah kan. Kalau disitasi salah, pendapat orang yang salah kan. Nah, itu berpengaruh kayak kualitas riset. Nah, tidak serta-merta hasil publikasi. Ini kan banyak orang kan menulis publikasi itu kan karena dia rasa relate dan ada kan istilahnya harus kebaruan dalam berapa lama kan citasi aja kan. Tapi sebenarnya dia nggak baca. Suruh citasi, oh ini mungkin harus citasi, tapi enggak, dia nggak baca. Itu malah nggak relate kan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya penelitian orang itu berkontribusi bagus, tapi nggak dia citasi. Nah, itu juga ada sentimen ini juga dalam dunia riset. Sentimen apa? Rasisme itu juga ada dalam dunia riset. Jujur saja ada. Kenapa? Kalau misalnya publikasinya ditulis misalnya orang MIT atau sekelas misalnya Harvard, dia akan lebih mudah percaya. Tapi kalau misalnya ditulis nah itu salah satunya juga karena pengaruh juga kontribusi kolektif di negara itu. Tapi kalau misalnya ada sebenarnya publikasi ini bagus nih dari Indonesia, tapi dia nggak citasi, harusnya ini bagus. Tapi kenapa itu orang bersikap seperti itu? Karena banyak publikasi di negara kita itu yang ya itu sebabnya. Jadi orang reviewnya itu langsung kolektif, padahal mungkin kesalahannya hanya beberapa, mungkin karena banyak. Ya itu faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Komunitas ilmiah itu mempengaruhi juga nanti ke kita di mata asing, di mata orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita membuat misalnya ternyata secara kolektif satu negara kita misalnya itu jelek, tapi kita mempunyai grup riset yang bagus, orang juga akan melihat. Kalau publikasi dari grup riset ini, itu bisa diambil. Jadi mereka juga melihat. Jadi ada institusi-institusi kita juga yang akhirnya diakui. Tidak semua juga, mereka juga fair juga ya. Tapi kalau misalnya sekilas mereka nggak tahu dan kita nggak ada kolega sekarang atau nggak tahu historinya, dia tidak akan terima publikasinya. Dan begitu juga pas submit artikel. Kalau kamu pertama kali submit artikel, nanti kita coba lah ya, submit artikel yang bagus ya, maksudnya di luar negeri minimal misalnya Q2 lah misalnya, kalau di standar kita ya. Kalau kamu publikasi pertama, kamu single misalnya atau sama pembimbing yang belum pernah publikasi di situ sebelumnya, itu akan kesulitan. Karena dia harus melakukan verifikasi lagi. Karena kan dia kan harus meyakini kan supaya nanti hasil yang masuk itu bukan hasil yang kurang bagus ya, sehingga dia itu wajar saja menurut saya sih, karena kan dia secara histori dari negara ini banyak melakukan plagiasi misalnya atau misalnya manipulasi data, itu wajar saja. Jadi di awal itu akan kesulitan. Tapi kalau sudah yakin, kemudian reviewernya juga bilang oke, pertama kali udah masuk, lagi 2 kali, ketiga kali akan masuk. Itu sebabnya banyak orang menumpangkan namanya dulu, pembimbing yang sudah pernah publikasi, atau ada orang lain yang sudah pernah publikasi, kemudian baru publikasinya berikutnya dia akan mudah. Ada juga yang melakukan politik seperti itu, jadi ada juga politik yang di dalam dunia publikasi. Itu sebabnya ya. Tapi kalau sekedar publikasi kan bisa aja kan, sebenarnya bisa aja sekedar publikasi ya, tapi kan harus yang terstandar dan bagus. Dan belum tentu juga yang Q2, Q1 itu bagus ya, belum tentu. Harus cek lagi. Makanya ada publikasi yang dari asosiasi tertentu itu bagus. Misalnya dari Royal Society of
fisik misalnya, dari Oxford misalnya, itu kan sudah terverifikasi lama kan, sehingga publikasi di situ ya terakui lah. Tapi ada juga yang publikasinya karena dia mengandalkan kan, Scopus itu kan bukan berdasarkan bagus atau enggak jurnalnya sebenarnya. Penting kamu tertib pengarsipannya, administrasi, orang submitnya bagus, terus ada proses yang beberapa proses itu bisa nanti tiba-tiba naik Scopus dan bisa nanti satu. Mudah sebenarnya, itu kan bisa kalau zaman sekarang. Tapi kan kalau untuk jurnal yang berkualitas, ada juga yang Q2, Q3 jurnal itu. Karena jurnal itu sangat spesifik dan orang tertentu kan. Dan makanya istilah dalam jurnal itu kalau di luar negeri, di Eropa, itu mereka nggak bakalan tahu ada istilah Q1, Q2. Ya. Pernah saya tanya ke Indonesia kan, ini kan dia waktu itu dia bilang, ini jurnal kita ini, kita submit ke jurnal ini ya, katanya, karena ada jurnal kosmologi khusus tuh, kosmologi dan astronomical physics dari Italia sisa namanya. Pas saya cek itu kalau di kita kan harus cek lagi kan, Q2 kan, Q2 ternyata jurnal itu. Tapi menurut beliau itu jurnal yang paling bagus lah jurnal itu. Saya bilang kalau di negara kami itu ada istilah ini Pak, saya bilang. Beliau kan ada istilah Q1, Q2. Baru tahu dia. Itu kan pengindeksan itu kan gue Scopus kan. Mereka itu nggak bakalan melihat itu, tapi karena mereka yakin community itu bagus yang melakukan review, mereka submit. Mereka nggak bakalan melihat itu. Jadi nggak ada istilah key di sana karena mereka nggak ngecek itu, nggak ada standar di kampus itu harus Q1, Q2 nggak ada. Itu hanya ada di negara-negara ketiga. Maksudnya seperti di Indonesia, kemudian negara-negara timur negara-negara misalnya ada kawan saya dari Afrika Utara gitu, atau misalnya dari Semenanjung Arab, kemudian dari Asia, itu hanya itu aja. Tapi kalau saya nggak tahu kalau Amerika ya, tapi kalau yang setahu saya di Eropa mereka nggak melihat aplikasi dari mana, nggak. Apakah masuk key atau karena itu kan pengindeksan ya. Makanya kalau kalian lihat dalam sistem perankingan juga, itu rata-rata di negara Eropa daratan itu tidak masuk 100 top. Oke, coba lihat perankingan. Perankingan itu juga ada politiknya juga itu. Jadi yang negara-negara yang biaya kuliahnya mahal lah rata-rata. Coba lihat sekelas Harvard yang lain itu kan uang kuliahnya mahal kan. Nah itu yang masuk ranking top biasanya. Nah, sekarang masuk ke kasus yang pertama nih. Jadi peneliti menggunakan AI untuk menulis abstrak tanpa deklarasi. Yang pertanyaannya, apa yang etis? Kemudian dampaknya terhadap apakah bisa diterima nggak itu? Deklarasi ini namanya dulu. Kenapa? Apa yang disampaikan itu? Misalnya saya menggunakan AI untuk gitu. Kira-kira gimana? Kembali lagi ke sejauh apa dia pakai AI nya Pak. Maksudnya kalau dia dan langsung kita bikinin si AI abstrak dan langsung taruh nggak dipakai lagi, ya itu nggak etis, kurang etis gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma sebagai alat bantu atau bikin bantu penyusunan kalimat supaya terstruktur SPOK-nya, ya itu masih diperbolehkan. Ya. Jadi lebih ke alat bantu. Ya. Jadi dia tidak, kalau kita ambil keseluruhan ya tentunya, misalnya kita harus sebutkan ya, kalau misalnya kita kontribusinya banyak, tapi kalau sekedar hanya untuk memperbaiki typo misalnya, atau menyusun ulang, itu tidak terlalu banyak, tapi beberapa jurnal harus sebutkan. Jadi ini harus menjadi sebuah mandatory kewajiban untuk transparansi. Ada beberapa jurnal yang sebutkan beberapa kontribusi AI di bagian akhir. Oh, ada sekarang udah mulai, coba cek nanti kita cek bersama-sama. Ada beberapa yang sudah melakukan. Kemudian berikutnya, AI menghasilkan data eksperimen. Kan bisa aja kan, di-generate kan? Apa resikonya? Kan bisa kan dimanipulasi. Kalau dulu orang memanipulasi data, itu mungkin masih ada cacatnya. Kenapa?
Karena kan misalnya ada miss dia kan, akhirnya datanya itu kelihatan tuh manipulasi kan. Kalau orang yang biasanya udah bekerja di riset itu, dia akan tahu langsung miss-nya. Jadi kalau orang dia udah biasa kan, udah biasa dia tahu nih, kan dia biasa untuk melakukan eksperimen juga kan, dia akan tahu tuh hole-nya di mana, kira-kira bagian yang mana. Tapi sekarang kan dengan AI itu kan bisa kita lakukan modifikasi kan, sehingga kesalahan-kesalahan humanis kita itu hilang. Nah, itu bisa. Resikonya jadi kalau misalnya kan data-data kan, datanya kan, bukan eksperimennya yang dikerjakan AI. Mungkin di periode berikutnya, ya kalau semua eksperimen sudah bisa lakukan AI, itu kan hanya alat bantu juga kan, eksperimen. Jadi eksperimen dilakukan AI juga bukan plagiasi, membantu aja kan. Seperti halnya sekarang mungkin atau di material mungkin menggunakan magnetic stirrer kan untuk mengaduk misalnya atau apa. Mungkin zaman dulu mungkin belum ada mesin ngaduk manual mungkin. Nah, itu kan salah satu teknologi berkembang ya. Tapi kalau ini untuk datanya yang dimanipulasi sehingga seolah-olah sesuai dengan hasil yang seharusnya dieksperimen. Ya tentunya ini pelanggaran serius. Ya karena fatal sekali akibatnya kalau misalnya kita melakukan pelanggaran dalam dunia riset. Pernah kan saya bilang di minggu yang lalu kan, sekali kamu melakukan pelanggaran riset, reputasinya sudah, pokoknya udah habis semua lakukan riset. Kalau negara-negara lain itu dia mengundurkan diri ya, jadi institusi biasanya mengundurkan diri dari institusi. Nggak tahu di Indonesia ya. Kalau di negara lain itu mengundurkan diri dia dari institusi ya, karena sudah malu sekali. Atau ada juga beberapa kampus yang mencabut ijazah. Sekarang orang ini udah PhD kan, dia melakukan ini, akhirnya kampus itu mencabut ijazahnya, kan berhak juga. Dia menganggap itu sebagai alumni. Jadi kalau di kita itu, kalau udah dapat ijazah, tapi kalau nggak ada kaitan dengan ijazahnya, itu masih belum dicabut. Jadi kecuali dia melakukan manipulasi data untuk publikasi atau misalnya untuk risetnya, ya, untuk riset disertasinya kan. Tapi dia stop di situ. Dia dapat ijazah kan. Setelah itu dia melakukan apapun mau dia korupsi, mau melakukan data manipulasi riset di luar konteks dia melakukan riset itu, ijazah nggak bakal dicabut. Kita ya peraturannya itu ada peraturan mungkin lebih ke institusinya sih sebenarnya. Institusi itu tidak ikut campur tangan di luar yang ada di proses belajar kalian di sini. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran hukum di luar kampus itu tidak masuk di kampus itu sudah masuk ke hukum negara ya. Tapi kalau selama di kampus ya masih tanggung jawab di kampus dan jam ini juga kan, jam kerja juga. Kemudian berikutnya di sini digunakan untuk menyusun referensi otomatis. Ini yang kita lakukan kan? Ya. Boleh kan kalau itu kan. Tidak masalah. Boleh kalau ada referensi tersebut tapi ditambahin sama si AI. Ya itu. Padahal kita nggak ada kontribusi di dalamnya atau kita nggak membaca. Hanya untuk menambahkan aja, karena ada aturan misalnya harus berapa tahun terakhir ya misalnya kan, atau ada berapa jurnal yang dimasukkan misalnya penulisan tesis misalnya. Tapi itu wajib benar-benar diverifikasi ya Pak. Tadi kan jawabannya boleh asal diverifikasi. Iya. Soalnya saya pernah jurnalnya fiktif Pak. Ya kan benar kan? Jurnalnya sih buatan lain. Dia cuma menulisnya ini berdasarkan yang saya kasih sana, saya kan kayak ngirim nulisnya tolong dibuat bentuk IE gitu kan, saya ubah. Nah ada satu ditambahin temannya, penulisnya berdasarkan ada yang judulnya cuma dia komen, doinya ngambil random. Jadi pas saya cek doinya beda. Ini jurnal apa? Ya makanya saya bilang tadi itu harus dicek lagi. Ini kan jawaban yang saya tulis kan. Iya. Itu harus dicek lagi. Kasus 4 ini diverifikasi lagi. Sama halnya karena menggunakan Mendeley kan, Zotero kan Mendeley. Iya, Zotero juga kadang dia. Itu kan sebenarnya kita bisa pandang sebagai alat bantu kan, tapi harus dicek lagi itu kan, cek lagi kan. Iya. Kalau nanti susunan segala macam ya kan. Tapi itu udah lebih terstandar lah. Tapi kalau kita menggunakan AI, dia suruh nyusun
referensinya kan, terus kemudian kita masukkan ternyata nggak ada, itu yang tadi. Iya. Itu yang makanya boleh, tapi dicek-cek lagi. Cek lagi. Atau misalnya kamu hanya sebagai inspirasi, kalian kan dapatkan list jurnalnya kan, nanti baca-baca lagi, cek lagi kan, satu-satu cek lagi. Jadi tidak hanya serta-merta kita ambil untuk menambah referensi, ya, jumlah referensi. Gak kayak gitu sistemnya. Jadi masih miss. Jadi AI itu belum secanggih itu. Jawaban-jawabannya juga belum tentu benar. Jadi harus diverifikasi. Yang dia bisa jawab itu yang terstandar. Seperti kalkulator kan? Kan jawaban terstandar kan? Misalnya 4 tambah 4 kan udah mungkin miss dia kan? Tapi kalau ada soal-soal problem yang sulit-sulit, itu dia masih bingung. Dia harus ditanya-tanya lagi. Jadi lagi. Separuh nanti dia bisa paham maksudnya soal itu. Kalian bisa cobalah dia. Nah, digunakan menulis seluruh. Nah, ini saya sebutkan minggu lalu ya. Seluruhnya. Ya, tentunya kan. Tapi kan bisa aja kan kalau misalnya sekarang kan hanya berdasarkan di ITERA kan. Untuk S2 kan, aturan magister kan hanya cek Turnitin kan. Ya. Turnitin harus berapa persen kemarin? 25 ya, maksimal. Ya, maksimal 25 kan. Selebihnya bisa nggak dicek AI-nya? Belum ada aturannya di kita itu untuk kalau yang Turnitin itu ada aturan kebijakan dari ITERA, tapi untuk AI belum ada. Kalau kebijakan AI berarti kan nanti harus dicek lagi kan, ada kan untuk mengecek apakah itu data itu menggunakan AI atau enggak kan? Tulisan itu kan ada aplikasinya kan. Tapi aplikasinya itu valid nggak? Takutnya nanti pas dicek sebenarnya itu tulisan kita, tapi AI menduga, itu kan belum terstandar sekarang. Jadi itu masih perdebatan. Itu pas dicek dibilangnya AI, padahal itu sebenarnya tulisan kita. Bisa jadi kan? Ya Pak, saya pernah nyoba ini, saya kan waktu itu belum ada AI ya Pak. Iya. Nah, saya iseng lah coba salah satu ini sebab gitu, saya coba kirim saya coba cek di AI checker. Iya. Itu 90%. Padahal waktu itu saya belum ada AI. Mungkin karena repositorisimu di ITERA. Kamu ada Gitu. repositori. Tapi itu bukan plagiarisme Pak, AI checker. Iya. Mungkin repositorimu ada di internet. Jadi juga itu, iya. Dia bisa. Karena sebenarnya AI juga ngambil database dari internet ya Pak. Harusnya sebelum masuk repositori. Ya. Atau misalnya pas masuk repositori itu dalam bentuk gambar juga di sekarang itu bisa ini gambar. Tapi agak masih kesulitan dia kalau mengekstrak gambar ya. Mengekstrak gambar ya masih kesulitan. Tapi kalau misalnya data dari internet dalam bentuk Word atau misalnya PDF itu dia bisa. Mungkin dia duga itu. Diduga itu ada di database-nya sistem online itu. Sehingga mungkin kalau makanya perlu tadi sistem keamanan data itu kalau ada data-data kita, repositori kita, itu nggak bisa diakses, ditembus juga oleh sistem luar. Jadi maksudnya AI mau masuk ke situ. Kan data ini kan harus diamankan kan? Itu nggak bisa dicuri datanya. Itu masih bisa ditembus oleh sistemnya. Iya. Nah, mungkin itu ya, dugaan saya. Tapi kalau misalnya 90%, kalau misalnya cuma berapa persen mungkin wajar karena kan tidak murni kan. Kita berbahasa kan semua kan ada juga di bahasa di kehidupan sehari kita, mungkin dipakai juga di bahasa di internet kan. Itu template dan seperti saya bilang minggu lalu template juga kan. Itu mustahil kalau kita itu 100% original kan. Karena kita masih pakai menggunakan bahasa yang sama kan. Kecuali bahasamu itu nggak ada di internet. Kamu bikin bahasa baru misalnya, itu nggak ada di internet, kemudian kamu taruh di internet, itu original 100%. Bisa dipastikan ya. Tapi kalau masih bahasanya itu, nggak bisa. Nah, sekarang diskusinya, bagaimana AI mempengaruhi kreativitas ilmiah? Kira-kira gimana? Kreativitasnya. Gimana? Kreativitas kita bisa dipengaruhi nggak sama AI? Bisa Pak buat referensi. Kalau kita terlalu mengandalkan. Ya, kalau kreativitas kita
sebagai insight dari AI bisa kan ide baru kan kreativitas. Atau bisa juga istilahnya AI yang suruh buat ide sekarang kita ada iya kan mempengaruhi juga. Mempengaruhi sisi lain itu mempengaruhi akhirnya kita kreativitasnya menurun karena apa-apa kita harus cari ide dari AI. Saya juga suka bikin PPT gitu kan Pak, terus berikan ide per slide-nya gitu. Iya kan? Itu kalau udah mepet lah. Tapi kalau sebisa mungkin kita harus cek-cek lagi kan. Tapi kita kan akhirnya kan walaupun ada ide itu kan, tapi kita ini lagi kan, kita adopsi lagi kan sesuai dengan bahasa kita kan. Karena bahasanya agak beda kan. Bahasa itu pasti berbeda. Harus kita adopsi lagi, kita sesuaikan. Nggak apa-apa, inspirasi nggak apa-apa. Sama halnya kan kita mencari lewat Google kan. Google itu kan juga sama kan. Tinggal lagi sekarang sudah gampang diakses ya. Kalau Google kan hanya tampilkan link-link kan. Sekarang dia udah rangkum informasinya jadi satu kan. Dikutip-kutip segala macam itu. Sebenarnya secara prinsip sama aja dengan menggunakan atau dulu kalian menggunakan buku pintar. Sehingga oh enggak relate ya. Buku pintar maksudnya dulu itu kayak misalnya kayak gini, itu ada yang istilahnya buku pintar itu dulu ada buku pintar khusus buku telepon kan tahu kan? Ada juga buku pintar terkait dengan semua informasi kayak ensiklopedia. Ensiklopedia. Itu dulu ada namanya istilah itu. Oh itu ya tapi kan kita tahunya ya mirip-mirip lah buku pintar itu. Jadi istilahnya buku itu banyak yang dia bisa kita tanya gitu dari situ. Iya benar. Sebelum ada buku kan nanya ke orang yang lebih senior kan, pengalaman kan. Karena kan belum ada sejarah waktu itu kan. Tapi kalau sudah zaman ada buku, orang referensinya buku kan. Iya. Baru berkembang semua data disimpan dalam bentuk internet. Kemudian sekarang berkembang. Tapi secara prinsip sebenarnya sama. Secara prinsip pengetahuan itu sama. Kan selalu orang juga bilang, kenapa orang-orang dulu itu sekolahnya di luar negeri? Itu karena apa? Karena perpustakaan di luar negeri lebih lengkap dibanding Indonesia. Tapi zaman sekarang kan semua kita bisa akses di internet kan. Jadi kan tanpa pun kamu sekolah di luar negeri, ilmu yang didapat sama, bahkan mungkin lebih banyak. Nah, mungkin beberapa negara itu nggak bisa akses tuh website buku yang beredar di internet itu. Di beberapa misalnya di Amerika itu nggak bisa tuh, karena kan mereka kalau misalnya itu kan bisa mempengaruhi perekonomian kan. Jadi buku-buku yang kita bisa akses non legal itu, kan rata-rata kan ambil buku itu kan nggak beli buku lagi kan sekarang kan. Kalau misalnya kayak gini kan di Amerika itu harus beli buku kayak gini, berapa dolar kan buku kayak gini kan, ratusan dolar kan. Jadi kalau misalnya semesternya ada 7 mata kuliah itu berarti $700 kan. $700. Kalau kita kan enggak, sudah. Nah, itu mungkin perbedaannya. Kalau di negara sistem keamanan datanya sangat canggih, dia nggak bisa tuh akses informasi yang ilegal, harus yang legal semua. Jadi buku harus yang benar. Kemudian kalau nonton film juga harus yang copyright-nya itu yang harus yang legal. Pak itu hanya kayak ini kan kita kan zaman sekarang ini kan udah pakai yang namanya artikel atau jurnal ya Pak dalam bentuk website di internet itu apa ya citasinya. Nah itu tahun 2000-an itu mereka itu juga nggak Pak? Maksudnya citasi jurnal pakai website gitu. Sebelum ada tahun 2000-an sih masih ya. Tapi di tahun sebelumnya mereka itu sistem surat menyurat. Itu kan kalau kita sekarang kan citasi itu kayak Mendeley atau Zetero gitu banyak langsung gitu baca papernya dari internet langsung gitu. Mereka itu manual. Pertama sudah ada internet, orang simpan. Jadi kan perkembangan jurnal juga kan berkembang dari sistem cetak jadi online kan. Jadi sistem online lah. Sistem soft ya. Dari yang hard jadi soft kan. Perkembangannya kan. Iya. Nah, kalau yang sudah ada di tahun kan internet kan udah agak lama kan. Tahun 80-an misalnya. Iya. Ya orang sudah bisa mengakses. Ada beberapa yang sudah mulai nyimpan data di bank datanya kan. Nah, tapi sebelum itu orang
pergi ke perpustakaan atau meminta referensi dari kolega atau dari jurnal itu. Jadi mereka dikirim jurnal nih, kayak letter kan, kayak surat kan. Mereka dapat, mereka langganan biasanya. Langganan kan, tiap pekan atau tiap bulan misalnya. Dikirim misalnya dari Amerika dari mana itu. Mereka kumpulin, mereka cek satu-satu, ambil satu-satu kopi lewat apa? Ketik lah dulu kan, atau komputer kan. Ketik, udah kayak gitu biasa. Jadi itu hard copy gitu Pak maksudnya. Hard copy. Hard copy. Kayak kita ada buku nih kan, kita kan mau citasi buku kan, tapi Iya. bukunya itu hard kan, Iya. persis seperti itu. Diketik kan, hard kan, hard. Kemudian nanti kan dikirim kan. Nah, jadi orang yang paling tahu informasi, yang paling update informasi, dia yang paling tahu tuh jurnal-jurnal terbaru. Jadi kalau kamu itu makanya di negara-negara berkembang itu kurang dalam menerbitkan jurnal. Karena apa? Ternyata yang dia kerjakan itu udah pernah dikerjakan orang lain. Nah itu banyak kejadian. Banyak karena dia nggak update. Dia nggak punya tuh apa namanya referensi. Sebenarnya referensinya itu ada makanya ada beberapa yang seharusnya dia mungkin dapat Nobel dari hasil riset dia, tapi karena dia nggak publikasikan di jurnal tertentu atau di jurnal, orang kan nggak tahu yang dikerjakan itu kan, ya kan dia nggak dapat, atau dia terlambat. Ya terlambat, dia kan udah ada ide nih kan, terlambat dia. Ya kan yang dilihat itu kan siapa yang pertama kan. Jadi orang menduga dia itu nggak mensitasi orang lain, itu banyak kejadian, banyak Kerugian juga zaman banyak. Jadi siapa yang menguasai informasi kan dia menguasai kan. Aslinya apa ya Mbak? Apa masanya susah sekali di Indonesia Susah. gitu loh Pak. Makanya orang sekolah di luar negeri kan. Iya. Itu sebabnya orang berlomba-lomba sekolah zaman itu di luar negeri. Karena apa? Di luar negeri kan misalnya langganan jurnal kan. Waktu itu kan mahal tuh langganan jurnal kan. Berapa dolar gitu. Mahal kan. Sekarang kan udah, bahkan kan udah ada sekarang sebelum orang submit jurnal, kalau jurnalnya bagus, suruh dulu kan simpan di repository kan. Ada sistem kayak gitu, archive, tahu kan archive? Archive. Jika kan banyak nih. Kan simpan di archive dulu kan. Seperti yang ini misalkan saya submit waktu itu di sekarang juli kan. Ya, itu biasanya submit dulu ke archive sebelum saya ada publikasi saya ini kan, publikasi kan. Hasil publikasi saya. Sebelum direview oleh reviewer, saya submit dulu ke archive, simpan di sini sebagai bukti. Kalau jurnal saya itu saya kerjakan, orang kalau klaim itu saya udah duluan. Nah, setelah submit ini, baru PhD-nya itu karena dia udah percaya kita submit di archive, dan untuk ngecek apakah jurnal kita itu sudah pernah ada yang mirip sebelumnya, makanya dia minta di archive ini apa? Kode ini kita, penyimpanan di archive kita. Jadi data kita langsung diekstrak dia dari archive. Langsung diekstrak dari archive. Ekstrak dari archive data kita. Udah, dia ekstrak, kemudian ini publikasi kan. Kalau misalnya dia accepted, berarti nanti di sini kita sebutkan kalau ini udah accepted. Udah. Orang tinggal ngambil dari sini, nggak perlu. Ini kan berbayar nih. Ini berbayar. Untuk jurnal-jurnal fisika, material mungkin, atau nggak tahu saya instrumennya, mungkin instrumen juga ada. Fisika teori banyak di sini. Itu simpan di sini bang datanya. Archive. Atau banyak lah penyimpanan data sekarang, repository ya. Banyak. Jadi itu sistemnya, jadi simpan dulu di sana. Indonesia Archive kalau nggak salah juga ada, masalah saya lupa. Indonesia juga ada sistem ini. Simpan data dulu di sini. Terus kalau misalnya ini kan untuk membuktikan kalau misalnya data kita itu belum pernah atau penelitian kita itu belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Itu harus divalidasi dulu. Siapa tahu sebenarnya sudah usang ini penelitian kita. Kecuali apa? Kecuali alatnya itu hanya kita yang punya. Itu pasti kita original sekali. Tapi kalau alatnya masih terstandar, misalnya pakai SEM kalau misalnya di material, sampel-sampelnya itu juga mirip-mirip, nah itu orang lain mungkin udah banyak yang ngerjain. Tapi kalau kamu membuat aplikasi atau misalnya
eksperimen yang pure kamu buat, ya pasti yang kamu baru. Ya misalnya LIGO tadi kan, Laser Interferential Gravitational Wave Observatory kan, itu kan besar tuh, berapa kilometer gitu kan, dia ada dua di Kingston dan Louisiana kalau nggak salah. Itu ada dua ini kan, kan ada Tesla atau ini laser ya, itu pasti baru karena nggak ada orang yang mengerjakan itu sebelumnya, karena kan biaya riset juga mahal kan. Atau kamu bisa buat alat sederhana juga yang belum pernah dikerjakan orang, itu pure, itu nggak bakalan tinggal zaman. Mungkin kalau ada orang yang mirip juga akan beda. Nah itu kalau misalnya kita pakai alat ya, tapi kalau kita menggunakan alat orang lain untuk menguji sampel kita, bisa dipastikan yang kita kerjakan itu mirip-mirip dengan kerjakan orang lain. Nah itulah sebabnya kita harus update informasi, harus baca jurnal terus kan, harus baca. Kalau di riset ya, setiap sepekan ikut seminar, ikut apa namanya, ya seminar kan salah satunya itu kalau di luar negeri itu, kayak misalnya saya itu setiap pekan itu ada seminar di grup saya, sampai sekarang masih setiap pekan, setiap hari Jumat itu ada seminar. Itu apa? Kita supaya update terus informasi. Kekurangan di kita mungkin itu. Seminar itu ya, seminar itu tiap pekan lah, sampai bosan. Bahkan dalam seminggu itu ada banyak seminar-seminar. Nah, itu, jadi sebelum data itu dipublikasi, kita udah tahu duluan. Ada data nih kan, grup-grup kecil kan, dari luar negeri kayak gitu. Jadi grup kecil ini kan bekerja nih kan. Sebelum data dipublikasikan atau dirilis atau di submit, itu mereka diskusi dulu. Ada apa? Ada insight nggak? Biasanya kan ada komen nggak dari orang lain? Komennya kan bisa nanti akhirnya dia dapatkan penelitian yang baru, atau komennya untuk memperbaiki ternyata yang dikerjakan salah. Nah itu grup-grup meeting itu gunanya itu. Ya nggak apa-apa, nanti misalkan kalian kan S2 ya kan, ya buat aja grup-grup. Misalkan ada grup meeting kan di bimbingan ya, di bimbingan itu kan salah satunya itu. Dapatkan yang awal-awalnya mungkin update-update yang di komunitas itu aja dulu, tapi salah satunya untuk dapatkan informasi-informasi baru terkait dengan topik-topik yang relate, yang berhubungan. Ya kan kalian bisa akses data kan masing-masing. Itu salah satu gunanya itu untuk menghindari riset-riset kita itu yang sudah usang. Jadi kalau riset kita itu terobosan, ya itu yang tadi. Kalau risetnya terobosan, rata-rata peraih Nobel itu dapat Nobel itu berdasarkan apa? Disertasinya dia waktu S3 atau waktu dia mungkin ada beberapa yang master ya. Nah, waktu dia masih muda dulu mengerjakan riset itu baru terbukti di beberapa tahun belakangan. Jadi makanya kita harus mendapatkan riset yang tidak usang atau tidak hanya sekedar mengulang lagi. Jadi kita harus membuat riset yang bagus, ya, yang baru oke, tapi yang bagus lah, terstandar yang bagus, dan publikasinya juga di jurnal yang ya terstandar untuk apa namanya, gunanya apa nanti kalau kalian masih tertarik nanti di S3 itu gunanya apa? Gunanya nanti untuk memudahkan kalian dapatkan pendanaan S3. Jadi kalau kalian sudah punya jurnal di tempat yang bagus, itu jurnal tempat bagus, itu nanti akan mudah untuk apa namanya diterima. Kalau tertarik, rata-rata apa habis S2 ini mau sekolah lagi atau mau langsung kerja? Kalau ada kesempatan lanjut. Oh ya, nah itu salah satu makanya tadi saya bilang publikasi yang bagus tuh. Nah, sekarang kan banyak tuh peluang-peluang, kalau dalam negeri kan banyak tuh, dari BRIN misalnya kan, atau di kampus-kampus yang lain itu. Di kita kan belum ada S3 kan, itu persiapkan, lakukan riset yang bagus. Misalkan kamu tertarik instrumen, buat alat-alat yang bagus, itu nanti gunanya untuk kalau sekolah lebih lanjut. Atau juga gunanya juga mencari kerja. Cari kerja apa? Nanti kita tunjukkan, saya tuh udah pernah melakukan publikasi di tempat ini, ya, dan bagus ininya, mereka akan yakin dengan kualitas kita. Yakinnya apa? Kalau kamu melakukan riset itu kan sebenarnya apa? Latihan kan? Latihan berpikir runut kan?
latihan manajemen juga kan. Dan latihan, ya banyaklah skill-skill yang didapatkan. Kalau di tempat kerja yang tempat bagus, dia nggak melihat kamu lulusannya itu relate nggak dengan topik kerjaannya, dengan bidang kerjaan, dia nggak lihat. Apalagi sekarang di link ini kan, dia nggak lihat itu. Tapi apa? Saat publikasi itu salah satu juga menjadi masuk dalam catatan mereka. Kalau sekarang ya kalian cek di tempat-tempat kerja yang bagus ya. Kecuali tempat kerja itu nggak tahu itu jurnal ya, misalnya. Tapi kalau dia tahu misalnya jurnal, mungkin ada orang juga di situ yang udah pernah publikasi misalnya. Ya, harus persis ya saya bidangnya. Dia tahu tuh, berarti dia akan yakin dengan ini kita portofolio. Itu jadi publikasi itu sekarang masuk juga dalam portofolio. Bagi berkaitan dengan data misalnya, apapun ya, startup misalnya. Salah satunya kan untuk membangun startup yang bagus ya perlu orang-orang analitik di dalamnya kan. Analitik itu ya orang-orang fisika yang berpikir berbasis data kan, yang bukan berbasis omongan aja, tapi kan data kan. Salah satunya itu kan itu. Jadi kalau misalnya kan di dunia kerja kan selalu kan data kan, misalnya keuntungan berapa kan data. Bagaimana untuk untuk meningkatkan produksi kan berarti kan data juga kan. Bisa misalkan masalah mesinnya, misalkan masalah tenaga kerjanya kan, itu kan data semua. Itu salah satunya. Nah, yang paling penting sekarang, yang ini ya, apa AI harus disebut sebagai penulis yang di sini? Nah, ini yang jadi perdebatan kan. Jadi bagaimana aturan penggunaan AI ini kan? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di beberapa di Nature misalnya di tahun 2002. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu adalah kunci dalam penggunaan AI untuk penulisan ini. Jadi harus kita sebutkan. Jadi bukan kita murni sekarang. Makanya beberapa jurnal itu harus disebutkan. Kemudian di ini Pak, IEEE, etika AI harus memastikan integritas ilmiah dan melindungi hak cipta. Ya. Jadi harus dari iya. IEEE. Jadi beberapa jurnal itu sudah sebutkan aturannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini di kuliah kita ini. Jadi AI itu hanya sekedar apa? Jadi tanggung jawabnya itu ada pada kita. Kemudian perlu ini yang berikutnya sekarang itu sedang diperdebatkan itu dan sedang dibicarakan itu terkait pedoman secara global. Ada beberapa jurnal sudah sebutkan, kalau masalah di Psychology kalau masalah sudah sebutkan. Terus ada juga yang masih perdebatan. Tapi mereka itu diam-diam juga udah menggunakan AI checker itu. Jadi juga mereka harus melihat apakah data atau misalnya tulisannya itu memang tulisan kita murni. Sehingga mereka juga berusaha tidak sampai kecolongan. Pernah Pak ini Pak baca jurnal Scopus itu di kalimat kesimpulan itu ada ini kayak orang yang misalnya itu lupa dihapus lupa bagian. Ini adalah pendapat dari ChatGPT bila ada kurangnya silakan tambahkan. Nggak ada yang kayak gitu Pak. Oh kalau sudah sampai itu sudah publish ya, sudah sampai publish. Iya. Kalau sudah sampai publish berarti pihak itunya editornya kan berarti nggak benar-benar mengecek dengan benar. Iya. Atau hanya sekedar meme itu? Enggak, itu benar jurnal. Oh ya benar jurnal. Udah dipublish terus kok ada apa? Oh ya itu berarti itunya editor pihak editornya. Iya. Jurnal itu berarti kurang terverifikasi. Bahasa itu terima kasih telah terima kasih menggunakan terima kasih pendapat Anda. Kami sudah menemukan berdasarkan ini dan kami ini ya itu kayak dari AI itu paham kan. Iya. Lupa di ini mungkin sama. Lupa dihapus ya. Iya, lupa dihapus. Bisa jadi. Makanya saya bilang tadi hati-hati betul, cross check lagi. Makanya perlu peer review itu kan, salah satunya itu kan. Jadi kalau di beberapa jurnal yang bagus sudah di blacklist kita itu. Lupa dihapus. Iya, udah di blacklist. Kalau kita kan sebenarnya kan hampir semua sekarang udah menggunakan AI. Iya, semua. Sudah semua sih. Saya sendiri juga menggunakan. Maksudnya kita nggak bisa nafikan lah ya. Sama aja dengan kita menggunakan kalkulator. Hitungnya nggak besar-besar kan, kita udah nggak menggunakan manual lagi kan, supaya cepat kan.
menggunakan Excel atau apalah sekarang canggih-canggih. Itu wajar-wajar aja sebenarnya. Tapi lagi tadi verifikasi lagi, kemudian cek lagi kontribusi kita juga harus kita tetapkan di sana. Jangan sampai semua itu kontribusi AI. Akhirnya yang bekerja AI bisa aja sekedar lulus menggunakan AI itu bisa. Tapi kan bukan di situ kan. Itu masalah etik namanya itu. Kalau sudah sampai ke sana itu bukan masalah apa namanya, masalah AI-nya lagi, tapi masalah etik di manusianya. Makanya itu perlu yang bagian kita ini kan etika akademiknya itu di situ, etik, masalah etis ya. Kalau dulu kan masalah etiknya itu hanya sekedar plagiasi, manipulasi data kan, plagiasi. Kalau sekarang plagiasi tapi menggunakan AI. Ada alat bantu sehingga plagiasinya itu hampir bisa dibilang sulit untuk diketahui. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya apa? Posisinya di etis manusianya. Etis nggak? Nah, itu. Jadi beberapa orang yang mungkin ya pokoknya sekedar publikasi yang banyak gitu. Kan bisa sekarang. Kamu mau publikasi atau membuat buku ya dalam sehari satu buku bisa. Tapi kan nggak masuk akal kan? Masuk akal nggak orang nulis satu buku satu hari? Kalau 2 lembar oke lah ya. Mesti 100 halaman kan? Atau misalnya 1000 halaman kan nggak masuk akal. Itu. Kan sekarang udah bisa orang produksi. Tapi standar moral kita menerima nggak itu? Nah, balik lagi ke sana. Nah itu kira-kira untuk kuliah kita ini ada yang mau didiskusikan ya kira-kira? Sudah ada ya Pak yang penulisnya? Ada. Maksudnya sudah ada beberapa jurnal, kita bisa cek sebenarnya. Nggak ketemu ya? Ada. Coba saya cek. Waktu itu saya pernah juga lihat ya. Ini juga ini ada. Dari ini apa? Ada beberapa. Karena saya terjemahkan ini. Coba. Sudah ada. Nah ini ada. Jadi kayak Springer ini. Nah ini kan. Oh sorry. Ini buku. Nah ini. Okay, when selecting reviewers, the editorial board seeks to avoid conflict interest and post dan seterusnya. IANETIC accepts manuscript submission from its own editorial board members in the case which the identities of the associate editor and representing the manuscript can remain fully confidential. Nah, itu ada. Okay. Atau di beberapa jurnal yang lain ya. Sebenarnya sudah ada sih, sudah ada.
Nah ini kan misalkan ya, to submit an article to AI with ethics in mind, you must disclose the use of any AI genetics text figure. Nah, itu sih dia harus bukan hasil dari ini. Ya. Nah, itu disebutkan juga di sini. The specific AI system used should be cited. Jadi harus disebutkan. Ya. Nah, jadi kemudian AI cannot be listed as an author. Boleh, nggak boleh. Ya kan? Maksudnya nggak boleh ditentukan ini sebagai autornya kan? Ya, nggak boleh. Kita hanya sebutkan kita menggunakan AI di beberapa bagian gitu. Bukan kita menggunakan dia sebagai autor di dalamnya kan, AI gitu. Autor pertama kita. Kalau zaman dulu kalian pernah baca itu di berita tuh, itu paper fisika masalah itu. Penulis keduanya itu nggak ada sebenarnya. Penulis kedua itu nama kucingnya. Nah, karena zaman itu nggak boleh submit, ada beberapa jurnal itu masalah. Itu harus ada penulis selain penulis pertama, nggak boleh single author. Waktu itu ya, akhirnya dia taruh nama kucingnya. supaya kan bisa submit kan pas di review ditolak kan, itu masih kurang ini penulisnya hanya satu orang, nggak boleh. Waktu itu zaman standar ya, kalau sekarang kan belum banyak single author. Kembalikan dia taruh nama kucing. Masalah iya jurnal fisika, saya lupa saya waktu itu saya pernah baca. Mending dia Kucing kucing Schrödinger. Jadi memang nama kucingnya yang dia pakai. Jadi kan kayak gitu ya dikasihnya. Ya kan siapa juga yang mau ngecek orang ini ada atau enggak kan? Iya betul. ya namanya dua gitu. Oh, iya. Jadi Nggak ada. Itu nggak bakalan kamu tulis misalnya kan publikasi. Jurnal itu bagus. Kamu tambah-tambah namanya siapa kan? Siapa coba yang publikasi? Ada nggak database orang bisa akses? Itu kan hak privasi kan? Data itu kan privasi kan? Bisa. Kecuali misalkan dia tahu ada orang itu. Tapi kalau orang luar negeri, tahu nggak itu ada orang itu atau enggak? Nggak tahu kan? Bisa aja kita cantumkan. Nah, sekedar buat tambah nama kan? Padahal kan nggak ada orang itu sebenarnya. Itu bisa aja. Bisa. Ya, kalau kamu terinspirasi mau publikasi kayak gitu bisa aja. enggak Pak, lebih baik wartawan aja Pak. Kalau teman masih ini ya, tapi Bantu sedikit. fiktif bisa. Iya, Fiktif. Tapi kalau untuk mengeceknya itu yang paling penting lagi kan. Ini kan kayak gini misalnya di IEEE kan, the guideline for artificial intelligence content, the use of content generated by artificial intelligence in article including not be limited to text figure. Nah kan, nggak boleh kan? jadi standarnya yang tadi itu Pak, tentang nama author itu mau berapapun itu terserah kita aja namanya mau siapa. Ya. Maksudnya nggak ditelusurin nih orangnya. Iya, enggak bakalan. Itu lebih ke apa namanya, standar etik lah itu. Jadi kalau orangnya itu seperti yang saya bilang tadi kan, orangnya itu sebenarnya nggak ada kontribusi tapi kita masukkan gitu kan. Iya. Itu lebih ke standar kita sendiri. Tapi kalau untuk kita masukkan itu nggak ada larangan dari jurnal itu kan. Jadi nggak mau bakalan ngecek ini harus ada KTP-nya atau apa, dia juga nggak ngerti KTP kan. Iya benar. Dia kan nggak ada sistem data internasional kan, itu kan hak privasi di internasional itu. Nggak boleh loh kita tahu orang itu institusi yang mana misalnya namanya, lahirnya kan nggak bakalan mereka ini kan ya. Kan yang ada di internet aja kan yang mereka akses, dan mereka nggak sekepo itu ada nggak orang ini atau nggak bakalan kayak gitu kan, nggak ada tuh. Kalau saya yang sampai jurnal itu belum pernah ada nggak orang ini atau nggak ada. Yang mereka tahu itu ada namanya, ada institusinya, kemudian ya udah mereka yakin kalau publikasinya bagus ya mereka publikasikan. Jadi tahu ya ada Enggak cek. Jadi Kalau standar tadi Pak ya. Iya. Standar aja. Iya, standar itu. Kalau publikasinya banyak, itu orangnya grup-grup besar itu kayak sering itu satu publikasi itu bisa 5.000 orang.
Jadi satu coba aja nanti cek ya di sana itu halaman namanya bisa sampai 10 halaman. Oke, namanya kan itu semua kan 10 halaman. Nah, itu karena grup. Nah, jadi kamu kalau ikut partisipasi di stand itu publikasimu bisa sampai citasinya bisa sampai 10.000, 5.000 bisa dalam satu publikasi ya. Indeksnya langsung tinggi. Bisa kayak gitu. Nah, tapi itu nggak ada batasan. Berapa jumlah nama orang yang masukkan di publikasi nggak ada batasan. Oh, emang itu nggak ada batas 10 gitu? Nggak ada. Soalnya paling mentok paling ada berapa ya? 8 kayaknya. Nah, itu karena memang 8 orang yang kontribusi. Tapi kalau di grup-grup besar seperti Ligo, CERN, banyak lah grup-grup itu kayak Planck, ESA misalnya, itu banyak. Ini Pak, saya ada salah satunya, saya lupa. BC apa ya? Oh enggak, Euclid. Iya. Ini sampai 100-an dan sistem citasi saya kan masih otomatis. Jadi Iya. masuk semua ke citasi. Ya, namanya depannya doang biasanya disebutkan. Nama orang depannya itu. Etol. Maksudnya Kalau harus nuliskan semuanya itu habis tuh. Apa? Kalau nuliskan itu sampai di referensimu, Ini Pak, jadi kayak penuh. iya memang itu harus diatur lagi. Karena saya masih dari ini, Iya. dari latex, Iya. jadi belum saya ubah lagi. Kalau nggak diubah itu bisa sampai berapa halaman itu? Satu halaman itu sendiri Pak. Nah itu satu Kalau halaman. nama dia aja itu. Nama 2 halaman ya Pak. Ya, 2 halaman. Kan ribuan, kayak saya bilang tadi kan di ribuan. Kalau di sana itu satu orang publikasi itu ribuan. Oh ini SDSS. Iya, sama itu. Jadi itu masih grup kecil kayak CERN, Ligo itu grup besar. Itu ada juga sih dan komunitas ini misalnya. 2 halaman. Oh iya. Bukan nama aja Pak, jadi kayak nama instansi apa komunitas mereka namanya. Oh itu bisa juga. Iya pernah. Saya bingung. Ini maksudnya apa? Yang buat ini banyak orang, banyak banget itu bukan bayangannya. Ya itu bisa juga salah satu alternatif. Tapi kan ada juga beberapa yang harus tuliskan namanya semua kan. Iya. Sebagai bukti kalau di kontribusi. Kalau komunitas itu kan nanti akhirnya kan nggak tahu tuh kan spesifik siapa kan. Iya. Kan bisa jadi ada orang di komunitas itu sebenarnya nggak ada kontribusi kan. Kalau yang tadi itu disebutkan juga itu anggota Yang benar-benar ya. asal masih jadi member di grup itu, selama masih jadi member dan meskipun bisa dibilang ya kalau kayak di sana itu kontribusinya itu nggak secara langsung, tapi dia kan mengerjakan juga beberapa bagian, tapi secara langsung untuk publikasi itu nggak ada. Makanya yang menulis itu biasanya 1-2 orang. 1-2 orang, yang lain itu tumpang nama istilahnya. Saya nyari sumber-sumber referensi aja mungkin. Iya. Ini karena dia ikut dalam partisipasi grup itu. Jadi karena kamu masuk dalam grup itu, secara apapun yang publikasi, apapun ya, ada dari Nobel atau kamu masuk di grup itu. Meskipun sekecil apapun ya, sekecil apapun. Grup itu banyak itu orangnya. Nah di kita belum ada yang semasif itu, paling mungkin 10 orang, mungkin 20 orang mungkin ada, tapi kalau sampai 1.000 orang di Indonesia belum ada, karena kita belum punya grup riset yang secanggih itu. Kan listriknya aja kan triliunan listrik. Kayak di sana itu listriknya itu triliunan, bukan miliar lagi, triliun. Apa itu? Butuh listriknya. Kan sekali akselerator itu kan butuh berapa tera elektron volt, bukan tera lagi, bukan megawatt lagi, tera. Karena di tera kan pakai mungkin berapa megawatt ya. Jadi kalau itu dia mau pakai tera kan berarti habis mega kan giga kan, habis giga tera berarti lebih tinggi lagi. Mungkin 1 Sumatera kali, untuk 1 kali itu lebih, mungkin 1 Indonesia kali. Butuh sekali itu untuk running di eksperimennya, jadi butuh triliunan rupiah lah, miliaran dolar lah istilahnya kalau di sana. Nah itu, ada lagi yang mau diskusi? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan kita di pekan 10 ya? Iya. Pekan 10 ya. Terima kasih, selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.